Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis halaman 313. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun ing dalem antarane utawi wong lanang yang iku mlaku-mlaku sapa rajul bitorikin ana ing siji dalan wajada mongko nemu sapa rajulun husna syauqin ing rene ing pangkang ana rini. Husna syauqin ing pang kang ana rini ala tariqi ing atase dalan fa'akharahu mongko nyingkriaken sapa rajul hu ing husna syauqin disekirna saka dalan wau fasyakara mongko nerima ngamali sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul faghfara mongko dadekaken ngapura sapa Allah taala lahu maring rajul. Rawahu nyeritaken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim an Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Rajul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan. Ada seorang laki-laki yang berjalan di satu jalan. Kemudian laki-laki tersebut menemukan corogian, menemukan batang sebuah pohon sing batange wau banyak rini. Mungkin saiki ngoten kayu kelampis utawa kayu carang sing temen iku banyak rini. Ya. Akhirnya orang tersebut berpikiran ini jelas akan menyakiti pengguna jalan. Ini jelas akan membahayakan pengguna jalan. Orang yang lewat jelas akan membahayakan. Bu nyocok sikile, bu nyocok kendaraan ya. Zaman rumiyin sekarang ya mungkin bisa jadi paku, bisa jadi belik ya. Itu sangat membahayakan pengguna jalan ya. Bisa jadi membahayakan orangnya,
bisa jadi membahayakan kendaraannya, yang jelas akan membahayakan orang lain ya. Gue naik sepeda motor atau mobil sampai kena paku, kena beling, bocor, wah jelas ya membahayakan orang lain. Akhirnya orang ini berusaha untuk menyingkirkan mara bahaya tersebut, dibuang jauh. Bagaimana akhirnya amalan yang begitu mulia tapi kelihatannya ya lahirnya itu remeh, tapi ternyata mulia. Sebab apa? Sebab dilakukan oleh orang yang betul-betul tanpa pamrih, ikhlas, hanya satu, agar supaya orang lain tidak mendapatkan bahaya, itu saja. Sehingga di dalam benaknya itu tidak ada niatan-niatan untuk cek mendapatkan upah, untuk cek mendapatkan sanjungan, tidak ada. Hanya melulu dia orang lain tidak tersakiti, tidak terkena bahaya, sebab dia juga akan berpikiran kalau orang lain mendapatkan bahaya seperti itu mesti ya susah. Seperti aku juga kalau mendapatkan bahaya seperti itu akan susah. Nah itu sehingga orang tersebut berusaha menghilangkan mara bahaya itu karena niat yang mulia seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang apa itu, tidak memandang pekerjaannya, tapi memandang apa? Tulus niatnya itu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasyakarallahu lahu, diterima amal perbuatannya, dan diterima itu bisa menyebabkan diampuni dosanya. Dosa apa tidak diterangkan ya. Pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa. Ini jelas merupakan laku iman ya. Sebab iman itu punya cabangan yang banyak sekali. Adna imatatul adha anil thariq, yang paling rendah iman itu adalah seseorang menyingkirkan, menghilangkan gangguan-gangguan, mara bahaya-bahaya yang ada di jalan umum yang bisa mengenai siapa saja yang lewat. Itu perilaku keimanan. Otomatis yang aklah adalah la ilaha illallah. Nah, ini pun juga termasuk perilaku keislaman ya. Perilaku keislaman, sebab yang namanya Islam, orang Islam ya, Islam itu agamanya, kalau orangnya itu disebut al-muslim, itu ada definisi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang sanggup membuat selamat orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Sehingga orang yang seperti ini dalam hadis diceritakan ini jelas
jelas dia selain melakukan amalan iman juga melakukan amalan Islam, yaitu dia membuat orang lain selamat dari gangguan lesan dan tangannya dia tidak menaburkan arah bahaya pada orang lain. Sehingga mafhum mukhalafahnya hadis ini atau kebalikannya, siapa saja yang memasang sesuatu yang membahayakan orang lain, ya, memasang itu bisa jadi membiarkan sesuatu biar mengenai orang lain. Artinya dia tidak melakukan tapi membiarkan, itu ya sama. Ya, kalau memasang itu bisa jadi ya dia yang memasang sesuatu yang membahayakan orang lain. Misalnya dia itu numpak sepeda motor, mari kok kena paku, ya kan? Akhirnya gembos, didolei, kurang ajar, misalnya muring-muring. Terus mari kono pakunya ini dicepot, tidak dibuang, tapi tetap dibiarkan di jalan. Itu ya dengan niatan sing kena bahaya sing gak kutok misalnya. Wong liya sing kena bahaya. Itu ya sama itu. Sama itu memasang. Ya. Lah kelampaan yang seperti ini jelas adalah memasang sesuatu yang membahayakan orang lain, ya, itu termasuk kezaliman, termasuk kejahatan yang hukumannya bisa terjadi kena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang berbuat seperti ini jelas dia tidak berperilaku hakikatal Islam, hakikatal Muslim. Dia tidak berperilaku, tidak berperilaku, gak gelem nglakoni kelampane wong Islam sing hakiki. Sebab orang Islam yang hakiki itu adalah orang yang sanggup membuat orang lain selamat dari bahayanya lesannya dan tangannya. Nah, kok kemudian dia malah memasang sesuatu yang membuat orang lain bahaya, berperangkap, jebakan. Nah, itu berarti tidak melakukan perilaku keislaman. Sebab yang dilakukan orang Islam hakiki adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang dinamakan orang Islam hakiki yaitu siapa saja yang mengaku Islam, terus dia menjaga lesan dan tangannya dari mengganggu orang lain. Kalau ada orang Islam yang ternyata lesan dan tangannya itu digunakan untuk mengganggu orang lain, ya, itu berarti Islamnya tidak sempurna. Bukan berarti dia keluar dari Islam, tidak, ya kan? Akan tetapi dia tidak melakukan perilaku keislaman, sehingga orang yang seperti itu belum bisa masuk Islam secara kafah, secara sempurna.
Ya, dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam, berperilakulah kalian di dalam keislaman itu dengan sempurna. Berarti kalau dia itu tidak bisa masuk keislaman, tidak bisa melakukan perilaku Islam secara sempurna karena lesan dan tangannya masih digunakan untuk mengganggu, menyakiti orang lain, itu berarti Islamnya tidak sempurna. Bukan berarti dia keluar dari Islam, tidak. Sebab yang bisa mengeluarkan Islam itu hanya murtad. Itu bukanlah perbuatan yang murtad, tapi perbuatan yang melawan perilaku Islam, sehingga orang tersebut masih dikatakan orang Muslim, tapi Muslim yang ghairu kamil, Islam yang tidak sempurna. Terus pelajaran hadis menika menekankan datang pembaca dan pengaji, siapa saja yang mengaji, yang membaca, yang memperdalam hadis ini mendapatkan pelajaran agar supaya orang tersebut selalu melakukan perbuatan baik walaupun kelahirannya kelihatannya remeh dan ringan, ya. Artinya mencari kebaikan itu, mencari pahala akhirat itu, mencari tabungan akhirat itu jangan hanya mencari yang besar-besar, yang mencari yang gede-gede, mencari yang jangan, ya, ya itu ya tidak apa-apa, tapi ojo lali ngoleh sing remeh dan ringan, malah justru yang remeh dan ringan itu bisa membuat kalian selamat, menyelamatkan pahala akhiratmu. Lah, ngerti lagi? Maksudnya begitu hadis ini, jangan meremehkan perbuatan baik walaupun sekecil apapun, karena perbuatan yang baik walaupun sekecil apa, ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disia-siakan, pasti dihargai balasannya. Ibarat wong golek iwak, ngoten nggih. Ibarat wong golek iwak ndok laut, ya, sing goleke krana didol lho nggih. Mboten krana hobi, nek wong krana hobi niki nggih beda malih. Nek kalian mencari ikan di laut untuk kalian gunakan sebagai maisha yang bisa dibuat menghidupi keluarga, itu